Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Daniel Nasun Sinurat dengan NPM 23412048 dari kelas akuntansi 23A. Sini saya akan membahas materi sistem pengendalian manajemen, yaitu perilaku dalam organisasi. Perilaku organisasi dalam mengelola perubahan digital di era digital. Materi yang pertama, tinjauan perilaku organisasi di era digital. Pergeseran di dalam dinamika organisasi. Struktur fleksibel, yaitu transformasi digital mendorong organisasi untuk menggantikan struktur hierarkis tradisional dengan struktur yang lebih datar dan fleksibel, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan kolaborasi lintas fungsi. Kemudian alur kerja otomatis, yaitu teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan otomatisasi menggantikan banyak tugas manual, mengubah alur kerja menjadi lebih efisien dan terfokus pada inovasi strategis. Kemudian peningkatan kolaborasi virtual. Penyebaran alat komunikasi digital memungkinkan tim bekerja secara remote, meningkatkan fleksibilitas tetapi menuntut adaptasi budaya kerja baru. Pentingnya studi perilaku organisasi, yaitu strategi adaptasi, dukungan inovasi, dan penyelesaian konflik. Strategi adaptasi yakni memahami perilaku organisasi, membantu membangun strategi yang lebih efektif untuk mengelola perubahan yang pesat dalam era digital. Dukungan inovasi yakni studi ini mendorong pengembangan budaya organisasi yang berfokus pada inovasi, merangsang kreativitas, dan penerimaan teknologi baru. Penyelesaian konflik yakni analisis perilaku organisasi membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan konflik yang muncul akibat ketidakpastian dan resistensi terhadap perubahan. Kemudian pengaruh era digital. Perubahan interaksi, yaitu teknologi digital mengubah cara karyawan berkomunikasi dan interaksi tatap muka menjadi komunikasi berbasis perangkat yang dapat mempengaruhi dinamika tim. Peran baru. Transformasi digital melahirkan peran baru seperti analisis data dan spesialis keamanan cyber yang menuntut pengembangan keterampilan yang relevan di antara karyawan. Kemudian peningkatan transparansi, yaitu sistem digital memungkinkan pemantauan kinerja karyawan secara lebih jelas dan transparan, tetapi juga memunculkan tantangan terkait privasi dan etika kerja. Materi yang kedua, mengelola perubahan organisasi. Kepemimpinan dalam manajemen perubahan yang mencakup visioner, motivator, pengambil keputusan, dan role model. Visioner, yaitu pemimpin harus memiliki visi jelas tentang perubahan yang ingin dicapai, memastikan semua anggota organisasi memahami tujuan strategis yang relevan. Motivator, yaitu kepemimpinan yang inspiratif, membantu membangun semangat, mengurangi ketakutan terhadap perubahan, dan meningkatkan komitmen dalam tim. Pengambilan keputusan, yakni pemimpin bertanggung jawab dalam membuat keputusan penting selama transisi, termasuk evaluasi risiko dan penentuan prioritas utama. Role model, yakni pemimpin berperan sebagai teladan melalui tindakan positif yang mencerminkan adaptasi, konsistensi, dan keterbukaan terhadap inovasi. Budaya organisasi yang adiktif. Yang pertama, fleksibilitas, yaitu budaya organisasi yang mendukung fleksibilitas memungkinkan karyawan menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa menimbulkan tekanan tambahan. Yang kedua, pembelajaran berkelanjutan, membentuk budaya di mana pembelajaran terus-menerus menjadi prioritas, memastikan organisasi tetap kompetitif di era digital. Yang ketiga, kolaborasi, mendorong komunikasi terbuka dan kerjasama antar tim, membantu menghilangkan
silo organisasi selama fase transformasi. Yang keempat, inovasi, budaya yang menghargai ide-ide baru dan kreativitas, membantu menciptakan solusi yang lebih baik dalam menghadapi tantangan perubahan. Kemudian resistensi dan keterlibatan karyawan, yakni komunikasi yang efektif, kepedulian individual, program pelatihan dan pengakuan kontribusi. Komunikasi yang efektif yaitu penyampaian tujuan perubahan secara jelas dan transparan, membantu meminimalkan ketakutan serta mispersepsi di kalangan karyawan. Kepedulian individual yaitu mendengarkan kekhawatiran karyawan secara personal, membangun rasa keterlibatan, meningkatkan motivasi untuk berkontribusi terhadap perubahan. Program pelatihan, memberikan pelatihan khusus untuk keterampilan baru, membantu mengatasi hambatan kompetensi yang sering menjadi penyebab resistensi. Pengakuan kontribusi yaitu menghargai upaya karyawan dalam mendukung proses transformasi lewat penghargaan dan tindakan apresiatif, mendorong keterlibatan yang aktif. Materi yang ketiga, teknologi dan inovasi dalam perilaku organisasi. Integrasi alat digital yang mencakup transformasi alur kerja, kolaborasi yang ditingkatkan, dan adaptasi budaya digital. Transformasi alur kerja yaitu adopsi alat digital, mempercepat proses kerja dengan mengotomatisasi tugas manual dan meningkatkan efisiensi operasional. Kolaborasi yang ditingkatkan, platform digital seperti software kolaborasi memungkinkan komunikasi lintas tim yang lebih efektif bahkan di lingkungan kerja jarak jauh. Adaptasi budaya digital yaitu organisasi perlu mendorong budaya pembelajaran untuk meningkatkan penerimaan teknologi di berbagai tingkatan. Dampak kecerdasan buatan atau dampak AI. Yang pertama, percepatan keputusan. AI memungkinkan analisis data real time dan prediksi berbasis algoritma, memberikan wawasan yang lebih akurat untuk proses pengambilan keputusan. Yang kedua, personalisasi proses kerja. AI mampu merancang pengalaman karyawan atau pelanggan berdasarkan kebutuhan individu. Ini meningkatkan produktivitas dan kepuasan. Yang ketiga, automasi yang cerdas, yaitu penggunaan AI dalam automasi rutin, mendukung fokus organisasi pada strategi dan inovasi. Adapun tantangan teknologi, yaitu resistensi karyawan, infrastruktur yang memadai, dan keamanan data. Resistensi karyawan, yaitu beberapa individu dan organisasi mungkin menolak perubahan teknologi karena ketakutan terhadap penggantian peran atau kurangnya pengetahuan teknis. Infrastruktur yang memadai, yaitu penerapan teknologi memerlukan investasi besar atau dana yang sangat besar dalam infrastruktur digital untuk mendukung sistem yang baru. Keamanan data, peralihan ke platform digital lebih rentan terhadap ancaman keamanan cyber sehingga membutuhkan sistem perlindungan yang mumpuni. Submateri yang keempat yaitu aspek psikologis dalam perubahan organisasi. Motivasi dan perilaku karyawan. Yang pertama, stimulus perubahan, yaitu perubahan organisasi dapat menjadi pemicu positif untuk mendorong motivasi melalui peluang peningkatan karir dan pengembangan keterampilan baru. Yang kedua, hambatan motivasi. Resistensi terhadap perubahan seringkali muncul akibat ketidakjelasan tujuan, ketakutan akan kehilangan posisi, atau kurangnya penghargaan terhadap kontribusi karyawan. Yang ketiga, dinamika perilaku, yaitu perilaku karyawan dapat berubah signifikan, mencakup peningkatan kreativitas atau munculnya sikap pasif sebagai reaksi terhadap kebijakan baru. Yang keempat, peran komunikasi. Komunikasi yang jelas dan efektif dapat menjadi kunci yang menjaga motivasi dan membangun kepercayaan saat menghadapi transformasi organisasi. Kemudian, mengelola stres selama perubahan. Ketidakpastian masa depan, penyesuaian pada sistem baru, serta tekanan untuk memenuhi ekspektasi organisasi seringkali menimbulkan kecemasan. Maka dari itu, pelatihan karyawan, sesi konseling, dan program kesejahteraan mental dapat membantu mengurangi aspek psikologis negatif selama periode perubahan. Pengaturan proyek dengan timeline realistis mengurangi beban kerja berlebih dan memberikan
ruang untuk adaptasi karyawan secara bertahap. Penting juga bagi pemimpin untuk bersikap inklusif dan empatik agar memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif selama masa transisi. Kemudian yang terakhir, pola kerja baru dalam pengaturan digital. Adaptasi teknologi, yaitu karyawan perlu menguasai perangkat kerja digital baru yang meliputi perangkat lunak kolaborasi, manajemen proyek, dan komunikasi virtual. Adapun work-life balance, pola kerja jarak jauh atau hibrida yang menuntut karyawan untuk mengelola waktu secara optimal agar kehidupan pribadi dan pekerjaan tetap seimbang. Interaksi sosial, yaitu pergeseran ke model digital mengurangi interaksi tatap muka, sehingga organisasi perlu membangun strategi untuk mempertahankan hubungan kerja yang baik. Budaya produktivitas, yakni mengintegrasikan budaya kerja yang fokus pada hasil daripada waktu fisik di kantor, mendorong efisiensi dalam sistem kerja digital. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai materi sistem pengendalian manajemen perilaku dalam organisasi. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.